Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan review ya tentang aplikasi billing yang teman-teman sebelumnya ada DM ya tentang demo dong, review dong ya. Jadi saya coba review tampilannya seperti apa ya. Ini halaman utama ketika kita login. Oke, saya akan mulai dari login ya. Teman-teman yang mau cek boleh cek di demo ya. Ini demo ini. Oke, di link demo ini secara default ketika halaman aplikasi ini kita buka itu adalah login customer. Jadi kita masukkan ID customernya, baru kalau customernya ditemukan maka akan diminta untuk melakukan memasukkan OTP seperti itu ya. Ini kita tidak ke halaman customer dulu, kita ke halaman admin ya. Buat teman-teman yang nanya demo ini ya, ada di link demo seperti ini, di link ini ya, demo.richkitextbill.com ya. Teman-teman masukkan demo untuk usernya ya. Nah, sini router koneksinya offline karena memang kita belum melakukan setting karena ini untuk demo ya. Datanya masih data dummy seperti itu. Nah, apa sih di halaman utama kita akan melihat dashboard seperti ini. Mulai dari revenue this month itu untuk pemasukan hari ini atau bulan ini ya. Bulan ini ada berapa sih pembayaran yang diterima yang overdue atau jatuh tempo, lewat jatuh tempo, unpaid invoice-nya berapa sih yang belum bayar. Ini total customer-nya, ini aktif customer-nya. Kenapa total customer ada aktif customer? Karena dari total customer ini nanti ada yang customer aktif dan ada juga yang customer yang suspend atau inaktif. Inaktif itu berarti dia tidak aktif dan tidak akan disertakan dalam proses generate invoice nantinya. Kalau yang suspend dia masih di generate invoice-nya seperti itu ya. Pending registration ini adalah ini misalkan seperti itu ya. Ada user baru ini yang regis. Jadi kan saya ada ini seperti ini. Saya buat integrasi dengan landing page seperti ini. Nah teman-teman nih misalkan ada yang regis nih calon pelanggan, dia daftar di sini, maka datanya akan masuk ke sini sebagai pending registration 1. Atau kalau di data pelanggan tadi kita lihat kalau data pelanggannya itu adalah status inaktif ya, jadi belum aktif dia seperti itu. Inaktif, kita skip ini. Terus apalagi PPW online ini diambil dari Active Connection dari Microtik. Password online juga sama seperti itu. Nah, untuk di recent transaction ini adalah aktivitas terakhir, pembayaran terakhir yang terjadi ya. Apakah itu pemberian penjualan voucher oleh reseller ataukah pembayaran invoice nanti ada di sini. Tapi meskipun ini tidak ada, ini tidak terlalu ada yang lebih detail di bagian billing nanti ya. Oke, sebelum ke bagian billing, di sini ada halaman komplain. Jadi customer itu bisa melakukan komplain melalui aplikasi pelanggan, aplikasi Android-nya atau halaman pelanggan. Nanti akan masuk di sini. Ini nggak bisa dibalas karena statusnya sudah resolve. Nah, ketika belum dibalas, nanti ini si komplain kita bisa arahkan sebagai admin, arahkan ke siapa nih? Ke teknisi 1 misalkan. Nanti kan ada user nih, ada teknisi 1, teknisi 2 misalnya seperti itu. Nanti ada nomor HP-nya. Nah, seperti ini. Nanti begitu ada komplain kita asin nih. Kita asihin ke teknisi mana? Sebagai contoh kita lihat di sini. Nah, ini yang sedang ada komplain ya. Kita bisa lihat seperti ini. Komplainnya dari siapa nih? Ini customer info-nya, ini ID pelanggannya, ini alamatnya.
Terus tampilan komplainnya kita sudah buat seperti chat ya, seperti obrolan biasa. Admin bisa mengirim gambar seperti ini ya, kemudian klik send. Nah, ketika admin, misalkan ini terkait billing, misalkan teman-teman nanti ada khusus yang menangani billing, ada teknisi khusus menangani jaringan, gangguan jaringan di luar gitu ya. Misalkan karena gangguannya di sini adalah slow connection nih, slow connection. Nah, nanti kita bisa arahkan ke teknisi 1. Begitu mengarahkan ke teknisi 1, nanti si sistem kita ini akan mengirimkan pesan ke teknisi 1. Saya coba ya, asigen gitu. Udah diasin ke teknisi 1, ini tidak mengirim pesan karena sebelumnya saya sudah asin. Atau teknisi satunya ada nomor HP-nya enggak ya? Nah, teknisi satunya saya coba isi pakai nomor saya 0822 655 22. Saya coba isi seperti itu ya. Dari halaman komplain, asin ke teknisi 1. Saya ubah dulu ke tidak asin. Kemudian saya akan assign. Nah, sudah diarahkan ke teknisi 1. Nah, kalau seperti ini, nanti sistem kita akan mengirim WhatsApp. Nah, seperti ini. Tugas baru diterima oleh teknisi 1 gitu ya. Jadi ketika admin mengirimkan askin itu merubah menjadi askin untuk teknisi 1, berarti seolah-olah admin itu menyuruh atau memberikan tugas kepada teknisi 1. Cek nih, tiket masuk, soal respon nih, pelanggannya namanya Fitri, alamatnya ini, gangguannya apa gitu kan, di sini nanti ada deskripsinya. Kalau di sini tidak dilampirkan map ya, mungkin nanti kita tambahkan map biar enak teknisi nanti menujunya gitu kan. Nah, setelah itu bisa balas-balas chat seperti ini. Terus ketika ada komplain masuk dari pelanggan, nanti si admin itu akan menerima pesan bahwa ada komplain masuk nih. Pesannya seperti ini formatnya. Nah, nanti kalau ada keluhan baru diterima nih, atau mungkin saya coba ya, saya coba komplain dari halaman pelanggan deh. Saya coba komplain dari aplikasi ya, saya coba dari aplikasi Android. Saya coba di aplikasi Android. Bentar, mana ini aplikasinya ya? Bentar, saya cari dulu. Sepertinya saya belum install ya. Saya coba login aja di sini ya. Saya coba login sebagai customer. Kita telepon dulu ya. Oke, saya akan coba login sebagai customer ya. Secara default di sini login adalah customer. Seperti ini ya. Ini adalah halaman customer. Jadi customer cukup memasukkan ID pelanggannya saja. Saya coba masuk. Nah, ketika masuk dan ID ini ditemukan, maka akan ada notifikasi OTP ya. Saya cek OTP-nya dulu. Nah, OTP-nya masuk sini. Jadi lebih aman dan tidak banyak memasukkan itu ya, kode si pelanggan, nantinya tidak ada username dan password. Hanya cukup memasukkan ID pelanggan saja.
Nah, ini adalah halaman pelanggan. Di halaman pelanggan itu ada detail paket seperti ini, dan juga akan terlihat traffic penggunaan internetnya. Kemudian di sini ada integrasi ACS-nya. Nanti akan melihat apa nama password, nama SSID-nya, apa password-nya. Bisa ganti dari sini ya. Pelanggan bisa ganti dari sini sendiri. Nama sama sandinya. Oke, kemudian ada connected device. Nanti akan terlihat device yang terkoneksi ke Wi-Fi-nya dia, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke bagian komplain ya. Lanjut ke bagian komplain. Kita akan buat komplain baru aja. Misalkan no connection. Tolong dicek no internet router link merah. Itu. Nah, begitu ada pelanggan yang komplain, nanti sistem kita akan kirim pesan ke admin. Keluhan baru diterima, seperti ini ya. Nomornya ini. Nah, sebagai admin kita bisa langsung cek ke halaman komplainnya nih, gitu kan. Di halaman komplain kita tinggal reload saja. Ada masuk nih pending 1. Tolong cek no internet, gitu kan ya. Oke, sudah masuk. Send seperti ini. Misalkan bisa infokan foto routernya. Nah, dari admin seperti itu misalnya. Kemudian nanti di pelanggan ada ini. Bisa infokan fotonya. Nah, sebagai pelanggan, nanti pelanggan kirimkan foto misalkan seperti itu. Oke, pelanggan sudah kirimkan foto. Di sini perlu reload ya. Saya belum membuat otomatis reload, otomatis get data. Nah, pelanggan sudah mengirimkan foto ya seperti ini. Nah, silakan kendalanya adalah no connection internet nih, dan routernya bling merah, misalkan terlihat di foto. Nah, kemudian kita arahkan nih, ini kerjanya teknisi 1 nih, atau siapa gitu ya. Begitu kita alihkan ke sini, nanti teknisi 1 akan menerima WA. Anggap saja ini nomor teknisi ya. Teknisi satunya saya masih menggunakan nomor saya yang sama ya. Tugas baru diterima. Nanti teknisi tinggal login. Kita logout, kita login sebagai teknisi. Teknisi 1, misalnya seperti itu ya. Nah, dia punya tugas baru nih. Pending. Nah, kalau di halaman teknisi, jadi lokasi ada di sini ya. Kalau di WhatsApp tidak disertakan, kalau di halaman teknisi ada nanti linknya, link untuk Google Map ya. Tolong dicek no internet atau link merah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mulai kerja nih, Kalau mulai kerja itu akan merubah status si komplain ini menjadi in progress, yang tadinya pending. Kita reload, nah menjadi in progress karena teknisi sedang bekerja gitu ya istilahnya. Ini ada riwayatnya sebelumnya sepertinya. Kita cek kerja nih, verifikasi keluhan dengan pelanggan udah, ketemu pelanggannya, cek maintenance sudah, cek perdama misalkan udah oke semua nih. Nah, ini teknisi tinggal complete task. Complete task berarti mengakhiri komplain ini. Itu bisa kirim pesan dulu. Misalnya kabelnya tercabut kucing, tersenggol misalkan gitu ya.
mau tambah foto atau enggak juga bisa ya. Saya coba balas tanpa foto ya. Oke, complete task selesai ya. Tapi lupa ya, pelanggan navigate dulu nih buat menyusuri lokasinya seperti itu. Tanggalnya di mana? Oke. Di halaman admin kita bisa lihat statusnya menjadi resolved. Setelah resolved ini sudah tidak bisa lagi balas chat ya. Udah closing lah istilahnya gitu. Seperti itu. Ini secara manual resolve kita juga bisa oleh admin resolve seperti itu. Oke, itu untuk bagian komplain ya. Kita akhiri dulu untuk videonya. Itu adalah demo atau tutorial untuk bagian menu komplain. Terima kasih, kita lanjut di video berikutnya.